Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di channel Mari Belajar IT. Kita kembali di pembahasan untuk materi di seri perkuliahan Data Warehouse. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tema atau topik membangun data warehouse. Sebelum kita mulai masuk lebih dalam tentang bagaimana membangun data warehouse, kita harus mengerti terlebih dahulu, paham terlebih dahulu anatomi dari data warehouse. Terdapat tiga anatomi untuk data warehouse ya. Anatomi yang pertama itu adalah fungsional data warehouse. Kalau menggunakan kata fungsional itu artinya apa? Artinya data warehouse ini ditujukan untuk fungsi-fungsi tertentu di dalam sebuah perusahaan. Misalnya fungsi keuangan atau fungsi finansial, fungsi marketing, fungsi kinerja personalia, fungsi penjualan dan lain sebagainya ya. Nah, kira-kira kalau digambarkan maka modelnya seperti ini ya. Jadi satu data warehouse itu dia dipergunakan untuk menjalankan satu fungsi tertentu. Jadi tidak digabung namun dipisah berdasarkan fungsi dari masing-masing data warehouse tersebut. Untuk anatomi yang pertama ini terdapat keuntungan yaitu model seperti ini mudah untuk dibangun dan biayanya pun relatif murah. Tapi juga ada kerugiannya, yaitu kerugiannya adalah risiko kehilangan konsistensi data dan terbatasnya kemampuan dalam pengumpulan data bagi pengguna. Nah, ini sekarang model anatomi yang kedua, yaitu model data warehouse terpusat atau centralized data warehouse. Nah, kalau tadi itu data warehouse yang hanya dipisah-pisahkan berdasarkan fungsi-fungsi tertentu. Kalau pada data warehouse yang terpusat ini, sumber data itu dikumpulkan dulu ke dalam satu tempat terpusat. Nah, perkara nanti kemudian akan disebarkan ke sesuai dengan fungsinya masing-masing itu perkara urusan yang lain. Tetapi pada centralized ini, pada data warehouse terpusat ini, si data itu dikumpulkan dulu ke dalam satu tempat yang terpusat. Jadi kalau digambarkan seperti ini ya. Tadi kan kalau di gambaran yang pertama, masing-masing data warehouse itu dia terpisah sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sementara kalau di yang terpusat, semua sumber data itu kemudian dia akan dikumpulkan ke dalam satu data warehouse yang terpusat. Kemudian bila nanti pemakaiannya kemudian akan disesuaikan dengan kebutuhan fungsional masing-masing data warehouse itu tergantung dari kebutuhan masing-masing perusahaan. Nah, model seperti ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang belum memiliki jaringan eksternal ya. Jaringan eksternal itu adalah jaringan yang yang di luar lokal area network yang dimiliki perusahaan tersebut. Mungkin biasanya akan melibatkan jaringan internet begitu. Nah, keuntungan dari bentuk ini adalah data benar-benar terpadu. Karena apa? Karena konsistensi yang tinggi. Sedangkan kerugiannya adalah biayanya mahal serta memerlukan waktu yang cukup lama untuk membangunnya. Ini yang bentuk yang kedua. Nah, sekarang anatomi atau bentuk yang ketiga itu adalah data warehouse yang tersebar atau terdistribusi. Nah, pada model yang ketiga ini diperlukan adanya gateway atau penghubung antara apa? Antara data warehouse dan workstation yang mempergunakan berbagai macam sistem. Sekarang kalau kita lihat gambarnya ya, modelnya seperti ini. Ada sumber data, sumber data, sumber data dan terhubung ke dalam sebuah gateway. Ini kalau nonton gambar cloud seperti ini
Berarti ini terkoneksi menggunakan jaringan internet ya. Nah, gateway ini sendiri biasanya diimplementasikan sebagai API atau Application Programmable Interface. Jadi ada satu mesin tertentu yang dia berfungsi sebagai jembatan antara workstation yang membutuhkan atau si pengakses data dan data warehouse sebagai penyedia data. Jadi komunikasi antara workstation dengan data warehouse itu tidak dilakukan secara langsung, tapi melalui jembatan gateway ya. Nah, dengan menggunakan model seperti ini, perusahaan bisa melakukan akses sumber data yang terdapat di luar area perusahaan atau yang berada di eksternal begitu. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah data tetap konsisten. Karena sebelum data dipergunakan, sudah terlebih dahulu dilakukan proses sinkronisasi. Tapi ada juga kerugiannya, yaitu lebih kompleks untuk diimplementasikan. Selain itu kemudian ya pengelolaannya membutuhkan biaya yang mahal. Ini lebih mahal daripada dua bentuk data warehouse yang lain. Di aplikasi yang di pertemuan atau di materi yang pertama dan materi kedua pernah saya tunjukkan kepada Anda, itu adalah contoh dari data warehouse dengan model data warehouse terdistribusi. Jadi ada 3 model data warehouse. Data warehouse yang pertama adalah fungsional data warehouse, yang kedua adalah centralized atau terpusat, dan yang ketiga terdistribusi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai arsitektur data warehouse. Kalau kita berbicara mengenai arsitektur, artinya kita berbicara mengenai struktur yang memberikan kerangka untuk keseluruhan rancangan suatu sistem atau produk. Nah, arsitektur data ini menyediakan kerangka untuk mengidentifikasi dan memahami bagaimana data akan pindah melalui sistem dan digunakan dalam perusahaan. Untuk data warehouse sendiri, arsitektur data yang digunakan itu mempunyai komponen utama, yaitu read-only database. Ini sudah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di materi-materi sebelumnya. Nah, terdapat beberapa karakteristik untuk arsitektur dari data warehouse. Yang pertama, bahwa data itu diambil dari sistem asal atau sistem yang sudah ada, baik itu berupa database maupun berupa file. Terdapat bagian yang mengintegrasikan dan mentransformasikan data asal tadi untuk disimpan ke dalam DBMS atau Database Management System atau Sistem Manajemen Database seperti Oracle, MS SQL Server, Sybase, MySQL Server, PostgreSQL, dan lain sebagainya, tergantung dari DBMS yang dipergunakan. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah bahwa data warehouse itu merupakan sebuah database terpisah yang sifatnya hanya dapat dibaca, yang dibuat khusus untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, pengguna dari data warehouse ini sendiri mengakses data warehouse itu melalui aplikasi front end. Jika digambarkan seperti ini ya, Nah, di bagian sini ini adalah sumber data. Dari manakah sumber data ini berasal? Sumber datanya ini berasal dari data-data operasional. Di sini digambarkan ada 4 simbol sumber data operasional. Ini opsional, tergantung dari kebutuhan perusahaan itu. Entah mau data dari bagian, katakanlah bagian A, bagian B, bagian C, dari bagian-bagian yang ada dalam sebuah perusahaan itu, nanti jumlah sumber datanya ini tergantung dari kondisi si perusahaan itu. Nah, ini adalah lingkaran yang di tengah ini, lingkaran besar ini disebut sebagai warehouse manager. Warehouse manager ini sendiri terbagi ke dalam 3 bagian utama. Yang di sebelah sini yang berkaitan dengan data operasional, sumber data operasional itu disebut sebagai ETL manager atau load manager.
ETL sendiri merupakan singkatan dari ekstraksi, transformasi, dan loading. Ini nanti akan ada pembahasan khusus mengenai ETL manager ini. Nah, di bagian tengah ini merupakan bagian utama dari data warehouse ya, dari data warehouse. Dan di bagian bawah ini adalah untuk backup. Nah, sementara bagian yang terhubung atau terkoneksi langsung dengan para pengguna, baik itu untuk misalnya OLAP, online analytical processing, maupun reporting tool, query, dan lain sebagainya, maupun juga untuk data mining tool, maupun untuk end user access tool, ini disebut sebagai query manager. Mengapa disebut sebagai query manager? Karena memang untuk model pengaksesan dari data dari database warehouse ini, data warehouse ini, itu sebetulnya ini adalah operasi query yang dipergunakan. Ya, jadi ini adalah karakteristik dari arsitektur data warehouse. Nah, kita lihat operasional data. Ini operasional data, ini data operasional ya, data sumber. Data operasional ini bisa berasal dari berbagai macam platform ya, bisa dari berbagai macam platform. Dan utamanya pasti berasal dari database dengan model database relasional. Nih seperti Oracle, MS SQL, MySQL, dan lain sebagainya. Oke. Sementara ETL atau load manager ini tadi saya sudah jelaskan, tugasnya adalah untuk proses ekstraksi data dari sumber data atau data operasional, kemudian ditransformasikan dan di-loading untuk dimasukkan ke dalam data warehouse. Ini warehouse manager ya. Tadi warehouse manager itu adalah bagian lingkaran besar di tengah ini disebut sebagai warehouse manager. Apa sih tugas dari operasi-operasi atau kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalam warehouse manager itu? Tugas dari warehouse manager adalah untuk melakukan analisis terhadap data dengan tujuan untuk memastikan konsistensi data, melakukan transformasi dan menggabungkan sumber data dari tempat penyimpanan sementara menjadi tabel-tabel data warehouse. Ini ya, bagian ini, bagian detail data ini kemudian diproses likely summarize data. Ini prosesnya 3 tahapan ini, dan yang terakhir adalah highly summarize data. Oke. Selain itu, operasi atau kegiatan yang dilakukan di dalam warehouse manager itu adalah untuk melakukan proses indexing. Ya, indexing. Apa tujuan dari indeks? Tujuan dari indeks itu adalah untuk menata data sehingga kemudian data itu tertata berdasarkan indeks tertentu. Data yang terindeks otomatis akan mempercepat proses loading data tersebut ketika data tersebut akan dipergunakan, ya. Selain itu tugasnya adalah melakukan denormalisasi dan agregasi jika diperlukan. Dan yang terakhir adalah untuk membackup dan mengarsipkan data. Ini adalah deskripsi dari warehouse manager. Sementara query manager itu tadi saya sudah sampaikan bahwa ini berkaitan langsung dengan apa? Dengan pengguna dari data warehouse ya. Ini operasi yang ada pada query manager ini ya umumnya berkaitan dengan query. Query ya bagaimana cara mengakses data. Kira-kira seperti itu. Dan end user access tool itu adalah apa ya? Ini adalah sebuah tools yang dipergunakan untuk mengakses data warehouse tersebut ya. Dan yang terakhir, bagian dari pembahasan kita ini berbicara mengenai infrastruktur data warehouse. Kalau kita berbicara infrastruktur berarti berbicara mengenai hal-hal yang mendukung atau memberikan dukungan tentang bagaimana agar data warehouse tersebut dapat diimplementasikan. Nah, apa saja atau yang menjadi infrastruktur dari data warehouse itu? Yang pertama adalah softwarenya bagaimana, hardwarenya bagaimana, pelatihan atau training bagi pengguna bagaimana, dan komponen-komponen lainnya bagaimana.
Ketika semua komponen-komponen atau unsur-unsur ini bisa terpenuhi dengan baik, maka proses implementasi dari data warehouse ini akan dapat berhasil dengan baik, ya. Sedikit tambahan bahwa mungkin saja sebuah data warehouse ini memiliki arsitektur yang sama, tapi pada implementasinya bisa memerlukan infrastruktur yang berbeda. Ini tergantung dari apa? Dari lingkungan perusahaan atau organisasi yang menggunakan data warehouse tersebut, ya. Bagaimana skop perusahaan itu, seberapa besar perusahaan itu, dan lain sebagainya. Ini akan sangat berpengaruh terhadap kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan. Jadi kira-kira ini materi yang bisa disampaikan untuk tema membangun data warehouse. Kita akan bertemu lagi di materi-materi yang selanjutnya. Sekian dan terima kasih.